Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan kelompok praktikum IPA pemantulan dari kami kelompok Jul. Di sini kami sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Kegiatan praktikum IPA di sini yaitu percobaan pemantulan cahaya. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, prosedur percobaannya: 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengamati cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulannya. 4. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantulan tersebut. 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Nah, di sini sifat cermin datar yaitu maya atau tidak nyata, tegak, sama besar dengan benda terbalik secara lateral atau kiri dan kanan tertukar, dan terletak pada jarak yang sama di belakang cermin dibandingkan jarak benda di depan cermin. Lalu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susunlah alat seperti di video. Kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut dan sudut pantulnya serta bayangan yang berbentuk. Dan yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sifat maya berarti bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar pantulan dan berada di belakang cermin. Sedangkan sifat tegak berarti arah bayangan sama dengan arah benda. Ukuran bayangan juga selalu lebih kecil dibandingkan ukuran benda asli. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti dalam video. Lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang berbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar berbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Cermin cekung bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika berada di dekat dengan cermin atau antara titik fokus dan cermin. Sedangkan nyata terbalik dan bisa diperbesar, sama besar atau diperkecil jika benda lebih jauh dari titik fokus.